Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik-baik aja. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita akan bahas tentang kelanjutan bagaimana kasus cyberbullying atau pembulian di sosial media oleh seorang TKW Singapura kepada keluarga besar Ayu Ting Ting. Oke, sekarang di video ini aku akan tunjukkan lagi ada beberapa, kalau di video sebelumnya itu aku sempat menunjukkan ada beberapa capturean di akun Instagram Gundik Empang, dan di sini juga akan aku tunjukkan capturean lainnya bagaimana kasar dan juga sadisnya orang tersebut mengata-ngatai keluarga Ayu Ting Ting. Tidak hanya dari sisi Ayu Ting Tingnya juga, tapi juga aku akan tampilkan hari ini dari Nyi Dewi Tanjung ya. Ini membuat video baru lagi tentang komentarnya yang sangat pedas untuk keluarga Ayu Ting Ting. Plus juga ada dari Ratu Entok yang membela Ayu Ting Ting, memberikan reasonable reason gitu menurut aku, walaupun dengan gaya yang sangat unik, sangat vokal. Terus juga ada anggota DPRD juga di Bojonegoro yang menceritakan bahwa orang tua Damayanti di Bojonegoro itu sangatlah terpukul pada saat orang tua Ayu Ting Ting datang ke rumahnya di Bojonegoro. Ini kayaknya sudah menjadi kayak blunder gitu ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi kalau sudah menjadi kasus besar seperti ini, biasanya adalah banyak orang itu berusaha untuk lari dari core, dari inti permasalahan tersebut kalau kira-kira apa yang berusaha didukungnya itu tidak bisa support gitu. Sama seperti beberapa politikus di sini, mereka kemudian mengangkat topik tentang PPKM darurat. Apakah jangan-jangan orang tua dari Ayu Ting Ting pada saat ke Bojonegoro melanggar PPKM darurat? Nanti sebenarnya sih berdasarkan keterangan dari Hotman Paris bahwa PPKM darurat itu bukanlah larangan, sama sekali tidak bisa ke luar kota atau keluar negeri, bisa, tapi dengan syarat harus ada surat full vaksin dan juga surat PCR. Itu adalah persyaratan yang aku dapatkan informasinya dari Hotman Paris. Level internasional pengacara seperti itu menurut aku nggak lah main-main ya pada saat ngomong seperti itu. Oke, sekarang kita dengarkan dulu video baru dari Dewi Tanjung yang kayaknya nggak tahu ya, ini udah bukan lagi objektif sih menurut aku, ada personal opinion dan juga ada beberapa hal yang menurut aku, let's see seperti apa. Saya Dewi Tanjung, ada yang mengatakan, hey Dewi Tanjung, kalau tuh pansos untuk numpang tenar dari Ayu Ting Ting, hey, sorry ya, saya bukan pansos atau numpang tenar dari seorang artis dangdut yang ada prestasi yang bernama Ayu Ting Ting, ya. Oke, dia bilang, saya nggak mungkin numpang tenar sama artis penyanyi dangdut yang nggak ada prestasinya. Kayaknya dari sini aku nadanya dari Nyai Dewi Tanjung ini kayaknya merendahkan bahwa penyanyi dangdut tuh kayaknya gimana gitu. Bagi aku sih apapun profesinya asalkan halal sih, aku melihatnya fine-fine aja, dan katanya tidak ada prestasi. Well, tergantung setiap orang. Setiap orang tuh punya definisi prestasinya seperti apa gitu. Well, kita lanjutkan lagi, dengarkan. Ingat itu. Kalau bilang Ayu Ting Ting itu ada prestasinya, prestasi apa? Jadi penyanyi cari uang, menghibur diri, yang kaya dia bukan kalian. Ya, dia memperkaya dirinya, dia nyanyi cari uang. Kok itu prestasi? Bedakan dong prestasi mana yang cari uang. Lalu ada yang bilang itu kan terus prestasi apa dong? Bagi aku sih itu prestasi ya, karena prestasi itu adalah pencapaian seseorang, pencapaian di bidang apapun, baik di bidang akademik, di bidang karir, di usaha, itu semua adalah prestasi ya. Misalnya kayak pengusaha itu punya omset 10 miliar per bulan, itu prestasi. Sama juga seorang artis gitu kan ya, mereka berhasil di bidangnya, itu juga prestasi. Atlet juga menang juara 1-2, itu juga prestasi. Jadi prestasi itu sangatlah general menurut aku, dan Ayu Ting Ting berprestasi, yes, karena dia berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja, tapi bisa merubah perekonomian, terus juga memiliki pundi-pundi rupiah yang luar biasa banyak. Menurut aku itu juga bagian dari prestasi. Seorang perempuan loh di Indonesia, apalagi status janda dan tidak punya pendidikan tinggi, itu adalah sebuah anomali dan sebuah prestasi menurut aku, Nyai. Wajar dia bela anak cucunya, ya wajar. Wajar. Tapi ini negara hukum. Oke. Serahkan semua ke hukum. Apabila memang ada yang membuli cucunya, anaknya ya serahkan ke hukum. Polisi yang datang ke Banjarnegara. Oke. Polisi yang nemuin orang tuanya di Bojonegoro itu, gitu loh. Ya kan? Biarin aja. Ngapain ini orang tuanya Ayu Ting Ting yang datangin orang tua pembuli itu ke Bojonegoro? Di masa PPKM. Oke. Hey, ada yang bilang ini bukan lockdown tapi PPKM. Jakarta Bogor aja kita dilarang. Jakarta Bandung kita jadi dilarang masuk.
apalagi Jakarta Bojonegoro, pasti ada penyekapan. Oke, ini adalah bagian di mana seorang politisi itu berusaha mentwist kasusnya gitu, nggak kembali ke core intinya. Sekali lagi bahwa PPKM itu bukan berarti kita nggak boleh keluar kota atau keluar negeri, asalkan kita boleh, asalkan sudah memenuhi syaratnya begitu. Jadi udah dijawab ya kasus ini ya, yang bagian ini gitu, Nyai. Lalu pakai acara bawa-bawa polisi katanya, emang dia siapa? Bayar berapa polisi dibawa sampai Bojonegoro? Ini negara hukum, serahkan semua ke hukum, ke polisi. Oke, aku sih bisa melihat dari beberapa keterangan bahwa kenapa orang tua Ayu Ting Ting membawa polisi dan juga perangkat keamanan di sana, karena mereka itu public figure. Kalau tidak ada yang kalau tidak ada pengamannya, nanti akan menimbulkan keramaian. Itu adalah alasan utamanya kenapa mereka membawa aparat kepolisian di sana gitu. Oke. Ya, jangan mentang-mentang artis orang kaya datang ke orang tua si pembuli yang orang tidak punya, yang tidak tahu apa-apa. Ini twist lagi. Dengan gaya sombong gitu loh. Dengan orang tua yang tidak punya apa-apa dengan gaya sombong. Bagaimana bisa tahu sombong dan juga orang miskin? Ya mungkin kita bisa melihat dari layar kaca, tapi kan ini personal opinion gitu. Sombong menurut Anda, belum tentu sombong menurut aku. Begitupun juga sebaliknya. Ini kayak lihat ini, yang kritis itu sikap orang tuanya Ayu Ting Tingnya, yang sombong dan arogan, apalagi bapaknya. Kalau saya Ayu Ting Tingnya sih nggak begitu bermasalah buat aku ya. Itu nggak kenal-kenal juga sama dia. Oke, jadi itulah kurang lebih intinya dari Nyai Dewi Tanjung ya. Well, that's her opinion gitu. Kemudian aku juga suka nih ada dari Ratu Entok yang semprot Dewi Tanjung. Yang pada saat ini konteksnya adalah bilang bahwa emang siapa itu orang tua Ayu Ting Ting gitu. Kok dia gampang banget bisa kesana ke Bojonegoro di era PPKM gini. Ini yang dikatakan oleh Ratu Entok. Namanya lucu banget ya. Ini kayaknya selebgram dan pengusaha muda gitu deh. Di area Sumatera, di Medan atau di mana gitu. Tahu bahas sekali kenapa penyekatan bisa lolos lewat air rojak. Lah bisa lah kalau diurus secara ini. Legalitas semuanya. Namanya dia merasa teraniaya anak dia. Kalau tahu Dewi Tanjung 15, kalau itu orang perempuan, nggak punya hati nurani. Ustaz Tomat yang mengeluarkan kebaikan, kebenaran saja berani kau hina-hina. Oke. Bukan manusia, kok perempuan berhati iblis. Kalau sudah orang kayak kau ngaku muslim tapi menghina ulama. Oke, ini topiknya berbeda ya. Jadi nggak usah kau bilang ini Pak Polisi coba didatangi ayah rojak, kok bisa lolos? Bisa lah. Aku aja mau datangi rumah kau sekarang bisa. Kenapa rupanya? Hebat kali kau bilang pula ayah rojak nggak siapa-siapa. Kau pun nggak siapa-siapa. Mendingan ayah rojak jeleknya duit kena berkualitas anaknya tenar di Indonesia. Kalau kau apa? Penjilat tahu kau. Ngemis kau nggak ngina ustad. Kalau nggak membela-bela yang jadi atas, kau nggak akan makan tahu. Dasar Dewi Tanjung. Oke. Ini mungkin, mungkin gayanya Ratu Entok adalah seperti itu ya. Aku tuh termasuk orang yang tidak pernah menilai seseorang tuh dari gayanya dia ngomong. Maksudnya, ada kan banyak orang yang aku baca di kolom komentar videoku, kenapa mereka nggak suka dengan Ayah Rojak gitu, karena gayanya sombong anjas, gayanya gini-gini. Ataupun juga ada yang nggak suka juga dengan Ratu Entok, karena gayanya begini gitu, atau sebaliknya lah macam-macam. Tapi kalau buat aku pribadi ya, ya fine, kalian juga punya opini, aku juga punya opini gitu. Tapi bagi aku pribadi itu, aku lebih suka melihat orang itu dari kontennya, dari kontekstual apa yang dikatakannya. Mau dia gayanya ngondek, mau dia gayanya kasar, premanisme, asalkan yang disampaikan itu masuk akal dan benar, aku tuh bisa menerimanya gitu. Kalau gaya itu ibarat kayak minum ya, dengan berbagai macam cangkir gitu kan ya. Intinya apa, isinya apa gitu. Itu aku lebih suka ke kontennya dibandingkan hanya superficial thing-nya aja. Dan memang nggak semua orang seperti itu di Indonesia. Tapi aku berharap buat teman-teman, tujuan video ini adalah kita tuh bisa mengasah pikiran logika kita gitu. Pada saat kita mengatakan A, pada saat kita mengatakan B, kita tahu alasannya apa. Nggak cuma sekedar ikut-ikutan. Mentang-mentang banyak yang bully, kita bully juga. Mentang-mentang banyak yang ikut, kita ikut juga. Bukan itu, tapi tentang bagaimana kita berpikir secara kritis, berpikir ngelihat, oh oke, kenapa aku nggak suka alasannya ini, kenapa aku suka alasannya itu. Jangan cuma karena ikut-ikutan, begitu. Nah, sebenarnya ada juga keterangan dari anggota DPRD di Bojonegoro ini yang bilang bahwa orang tua dari Damayanti itu sangatlah tertekan pada saat kedatangan kedua orang tua Ayu Ting Ting di rumahnya. Ini keterangannya. Hari ini yang terjadi setelah keluarga ATT datang ke Bojonegoro, ini kondisi keluarga juga shock, Mas. Ya.
Kondisi keluarga juga shock katanya Pak Sutikno. Karena posisi beliau kan sudah usia lanjut. Pertama, yang kedua, anak dari kami tersebut juga yatim. Jadi Pak Sutino menjelaskan kondisi yang tidak baik dari keluarga Damayanti di Bojonegoro. Tapi seperti kalian tahu juga bahwa ibunda dari Ayu Ting Ting juga sudah menjelaskan bahwa pada saat mereka berada, sebenarnya tujuannya mereka berada di rumah orang tuanya Damayanti ya di Bojonegoro itu agar memberikan efek jera gitu. Misalnya gini, salah satu kejadiannya adalah pada saat Ibu Ayu Ting Ting nelpon Damayanti di Singapura di hadapan orang tuanya di Bojonegoro, kalian tahu apa yang dikatakan? Yang dikatakannya adalah bahwa saya memang benci Ayu Ting Ting dan kesannya menantang. Begitu itu dikatakan oleh si Damayanti pada saat di Singapura. Inilah yang ngebuat geram gitu. Dan kalian juga pengen tahu sebenarnya wajar sih menurut aku ya orang tua Ayu Ting Ting sebegitu marahnya. Kalau kalian lihatin ya, ini adalah capturean di mana orang-orang sebagian besar berasal dari akun yang hatersnya Ayu Ting Ting, yaitu adalah akun Gunding Empang, di mana ngata-ngatai Ayu Ting Ting dan juga anaknya dengan kata-kata seperti ini. Misalnya, anak HARAM gitu. Maksudnya dikatain begitu kan gak masuk akal gitu. Tidak ada bagi aku tuh anak haram gitu ya. Karena apapun yang dilakukan kesalahan oleh orang tua, anak itu suci gitu. Terlepas itu salah atau benar ya. Kemudian juga nih ada, pokoknya intinya gitulah. Lebih ke status jandanya Ayu Ting Ting yang dikesannya adalah itu sebagai perusak hubungan orang gitu. Kayaknya memang ini adalah salah satu pelaku ini korban dari berita atau gimmick tentang kedekatan Ayu Ting Ting dengan Raffi Ahmad begitu. Makanya dia karena ngefans banget sama Nagita mungkin langsung mencaci maki Ayu Ting Ting gitu tanpa tahu kebenaran sebenarnya seperti apa. Kemudian juga ini ada foto dari Gunding Empang juga yang bilang begini, ini apanya Tesi ya? Saudaranya kah atau anak buahnya Tesi? Pak Haji kok pakai emas, emang boleh di Islam? Gitu. Terus juga ada foto dari Gunding Empang ya. Kedekatan dia waktu itu gosip dengan Andre Taulani pada saat dia sedang mengelus-elus. Kemudian juga di sini ya dibuat kata-kata caption yang menurutku tidak pantas gitu. Apakah ini permulaan? Kesannya gitu kayak pelakor gitu kan ya, membuat framingnya. Dan ya itulah, kurang lebih masih banyak lagi yang capturean yang sudah aku bahas di video sebelumnya. Ini adalah capturean yang lainnya. Dan menurut aku sih adalah hak dia ya, kalau memang keluarga Ayu Ting Ting merasa ini sudah pencemaran nama baik dan mereka ingin melaporkan, itu adalah hak pribadi setiap orang. Dan aku berusaha memaparkan di sini adalah kedua belah pihak, informasi dari pihak Damayanti dan juga dari keluarga Ayu Ting Ting. Dan ada salah satu lagi bagian di mana banyak video-video beredar yang mengatakan bahwa Ayah Rojak dan Ibu Ayu Ting Ting tuh sombong banget anjas. Masa sih sombongnya seperti apa? Ada potongan-potongan wawancara mereka yang tersebar gitu di sosial media. Salah satunya ini. Yang disampaikan dengan adanya kasus seperti ini yang bahkan sampai Ayah Rojak tanggepin sampai seserius ini, sampai disamperin gitu untuk kalayak di luar sana atau netizen yang sering julid. Yang julid punya hati kaca, Ada ngumpet sekarang mas, ada ngumpet. Iya. Nah, Tunggu aja, tunggu pada dikumpulin kalian semua. kamu jangan suka macam-macam ya sama anak. Kalian anak saya punya salam kalian. Oke. Jadi menurut aku potongan-potongan video yang beredar di sosial media itu adalah benar, wawancara dengan mereka orang tua Ayu Ting Ting, tapi konteksnya kan kalian tidak tahu secara utuh gitu. Ini adalah konteksnya pada saat mereka diwawancara, kenapa kok sampai sebegitu nekatnya buang energi, buang uang untuk datang ke Bojonegoro, karena memang mereka tuh sudah bertahun-tahun, terutama si akun Gunding Empang ini, mereka sudah membuat, si Gunding Empang itu sudah membuat akun itu sudah bertahun-tahun dengan di views-nya itu ratusan ribu views, dan banyak sekali orang yang berkumpul di sini untuk menghina mereka gitu. Dan mereka udah gedek, bahkan mereka juga sudah mengingatkan ke si pemilik akun untuk menghentikan ini, tapi diindahkan gitu, dicuekan begitu aja. Jadi ya kalau aku melihat dari sini, ya wajar aja sih orang tua kesel gitu. Apalagi mereka ini orang tua, kayak Pak Rojak kan kalau nggak salah sudah pensiun kan ya, sudah 60-an paling tidak gitu. Atau nggak tahu, maaf kalau aku salah, pasti sudah tua lah ya gitu. Jadi ya namanya juga orang tua lah, dan bukan era digital kayak zaman kita kan lebih berpikir modern. Tapi kalau orang tua zaman dulu kan mikirnya lihat anak dihina mulu, orang tua mana yang nggak sakit hati begitu. Dan ada juga satu bagian video yang ini juga viral di sosial media.
videonya seperti apa dari Ayah Rojak ini di TikTok kalau nggak salah ini. Cantik, badan juga bagus. Siapa dulu yang diplagiatin? Ngaca dulu kali ya. Oke. Jadi ini adalah konteksnya video ini yang Pak Rojak bilang siapa dulu yang diplagiatin ini lebih ke media juga sih berperannya, karena media itu narasinya membandingkan Ayu Ting Ting dengan Nagita Slavina dan Ayah Rojaknya kesel gitu kan ya. Dan Ayah Rojak pun di sini tidak menyebutkan nama siapapun loh. Jadi tidak ada nama Nagita Slavina disebutkan di sini. Jadi tapi orang-orang tuh sudah berasumsinya ini untuk Nagita Slavina begitu. Padahal kan sama sekali tidak pernah menyebutkan siapapun nama dari mulutnya ayahnya Ayu Ting Ting. Jadi kita sudah mengambil kesimpulan sendiri gitu. Well, that's it. Itu yang bisa aku paparkan hari ini tentang kasus dari Ayu Ting Ting yang mengalami perundungan di sosial media. Aku yakin apapun yang aku sampaikan pasti kalian tuh sudah punya kecenderungan memilih A, memilih B. It's okay, it's fine, karena I agree to disagree gitu. Jadi kita nggak masalah punya perbedaan pendapat, tapi pada saat kita memiliki perbedaan pendapat, kita tahulah bagaimana secara dewasa menyampaikan perbedaan pendapat tersebut, dan kita punya alasannya masing-masing. Sekali lagi, setiap manusia itu seperti kayak kita di depan cermin gitu. Saat di depan cermin, kalau kita ke depan gini, aku hanya bisa melihat bagian depan dan bagian belakang. Tapi bagian samping, kanan, kiri, aku nggak bisa melihat, aku butuh orang lain untuk membantu melihat ada apa di kanan dan juga kiri. Begitupun juga sebaliknya. Mudah-mudahan kalian mengerti apa maksudnya dari peribahasa ini. It's okay untuk kita nggak memiliki opini yang sama, tapi paling nggak kita menghargai dan menyampaikannya dengan cara baik. Thank you very much for watching this video. Tinggalkan komentar kalian mengenai video ini. Terus juga like, subscribe, plus juga share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin akan terhibur ataupun juga mendapatkan manfaat dari analisa ini. Kopun kerap semuanya. Bye-bye.